Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Selamat malam Sobat Kalong dan Sobat Al-Fatih dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan maghfirah kepada kita semua, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai mujahadah rutin setiap malam Jumat. Alhamdulillah kita sudah 2,5 tahun rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat terus beribadah bareng-bareng mujahadah. Mudah-mudahan Allah ridha dan mengabulkan semua hajat kami semua. Malam ini masih ngobrol bareng dengan teman-teman Al-Fatih, dilanjut minggu kemarin itu masalah sihir. Mungkin diulang sedikit terkait dengan sihir. Kalau sihir itu sudah ada dari sejak bahkan sejak Nabi Musa itu sudah ada sihir. Sudah turun-menurun dari nabi-nabi itu sihir itu sudah ada. Kalau dahulu waktu dakwah Nabiullah Musa alaihissalam itu di sana itu banyak sekali kaum-kaum sihir. Jadi pengen menguji kenabian dari Nabiullah Musa, hanya dikumpulkan seluruh negeri yang pandai sihir, kumpulkan satu di lapangan. Itu semua sihir itu dipamerkan di situ. Nah, ada salah satu dukun ataupun apa namanya waktu itu di sana itu yang bisa mengalahkan ular yang banyak sekali itu, maka baru diakui kalau Nabiullah Musa itu adalah memang benar nabi. Akhirnya itu suruh melemparkan tongkatnya di tengah lapangan yang penuh dengan ular. Nah, akhirnya Allah memberikan mukjizat pada Nabiullah Musa dan bisa mengalahkan sihir-sihir semua yang ada di lapangan tersebut. Nah, terus sampai Nabiullah Muhammad pun ada sihir juga sama. Jadi jangan pernah jangan ada orang yang bilang sihir itu nggak ada. Jadi dia mungkin belum tahu kalau memang sihir itu ada. Kalau dia muslim insya Allah dia tahu. Itu terus melanjut yang kemarin bahwa Nabi Muhammad juga kena terganggu, sudah kita bahas. Dan bukhul. Nah, bukhul itu memang sengaja ditaruh oleh seseorang, mungkin dukunnya bisa, mungkin suruhan dukun juga bisa. Memang sengaja ditaruh di area pekarangan rumah, bisa area yang mungkin bisa dilalui oleh target. Nah, itu di apa ya? Memang sengaja ditaruh di situ biar target tersebut melangkai melewati pukul tersebut hingga baru bisa sihir itu kena. Semua orang bisa kena sihir. Jadi alangkah baiknya teman-teman semua tetaplah takwa kepada Allah, menjauhi semua larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Jadi monggo nanti teman semua mudah-mudahan terhindar dari mara bahaya kejahatan yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Itu mungkin teman-teman Al-Fatih ada yang mau bertanya terkait dengan hal tersebut.
Oh, Gusman mungkin atau siapa? Moga Mas Mancung. Gusman Jung. Ya, ini mau tanya Pak Ustadz, apakah ada amalan untuk menolak sihir, untuk perbentengan diri atau badan? Ya, Ada itu. makasih Gus Mancung. Mungkin pertanyaan ini mungkin mewakili teman-teman semua sobat kalong yang ada di manapun Anda berada. Dalam Al-Quran banyak sekali amaliyah untuk perbentengan diri kita biar terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Salah satunya adalah Yasin ayat 9. Yasin ayat 9 itu untuk perbentengan diri kita. Jadi sababul nuzul ayat tersebut adalah waktu Kanjeng Nabi itu dikepung oleh kaum Quraisy dan tidak ada celah untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat itu keluar dari kepungan tersebut. Tapi Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril pada Rasulullah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu dengan izin Allah, kata Rasulullah Muhammad, kamu ada di belakang saya, jalan di belakang saya semua. Nah, ratusan bala tentara kaum Quraisy itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat Rasulullah berjalan di depan dia, di samping dia, di belakang dia, nggak ada yang tahu. Nah, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah, itu Yasin ayat 9. Nah, ada juga untuk saat itu untuk perbentengan biar terhindar. Ada juga At-Taubah, At-Taubah ayat 2 terakhir, surat At-Taubah ayat 2 terakhir, kakak adik yang terakhir. Itu yang sering kita baca juga di mujadah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu monggo diamalkan oleh teman-teman sobat kalong semua dimanapun berada, dan juga Al-Fatih itu diamalkan setiap habis maghrib, dibaca 3 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh, 11 kali boleh, minimal 3 kali dibaca. Itu fa insyaallah akan dijaga oleh Allah dari mulai maghrib sampai ke subuh. Nah, habis subuh kita baca lagi, laqad jaa ila akhirih, kita baca lagi, itu akan dijaga dari mulai subuh sampai nanti maghrib. Itu seterusnya akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Itu terus kalau sudah terkena sihir, misal ada sobat kalong atau teman-teman sobat kalong yang sudah terkena sihir, itu monggo dibacakan surat Mu'adzzatain ataupun ayat 2 surat Al-Falaq sama An-Nas. Itu dibaca 2 surat, dibaca terus, nanti ditiupkan di air hujan. Jadi air hujan yang apa, langsung dari langit, tidak terkena oleh genteng ataupun tidak terkena oleh daun, yang langsung dari langit turun. Kita bawa tempat untuk apa jenenge Pasir Kumah. nah, Panci. panci boleh, bak boleh, apa boleh, yang penting
air hujan itu langsung tidak kena genteng, tidak kena pohon, daun ataupun apapun itu, monggo nanti selama 7 hari. Selama 7 hari itu diminum air hujan itu. Nah, ditambahin pertama adalah sholawat. Boleh sholawat apapun boleh, Tibil Qulub boleh. Setelah itu surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dibacain itu dulu, ditiupkan di air hujan tersebut, lalu selama 7 hari itu diminum. Selama 7 hari. Pak, insya Allah dengan izin Allah, sihir itu akan keluar dengan sendirinya. Itu. Terus mungkin ada lagi, Mas. Oh, gini disut yang mungkin yang sana. Itu Mas Basir. Itu Mas Basir. Boleh, monggo. Nggih. Nah, napa nggih? Mungkin terkait niki konten-konten beberapa Oke. saat yang lalu. Ini kan ada apa nih? Pesulap merah nopo-nopo. Ini kan juga beliau mengatakan nggak percaya sihir, pokoknya intinya apa ya? Butuh. Ya, unik lah. Penjelasan dan pembuktian dari beliau itu unik. Nah, mungkin terkait dengan konten-konten itu, yang jelas terkait dengan ini ini termasuk sihir nih, wow. Tidak percaya dengan adanya sihir. Ini katanya kok kayak apa nih, itu kayak Sulap. Apa? trik, Trik. hanya trik apa nih bro? Ya. Oke. Mungkin langsung saya jawab. Untuk apa yang disampaikan tadi dari Sobat Al-Fatih terkait dengan pesulap merah yang tidak percaya dengan adanya sihir. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah satu, pesulap merah itu muslim atau bukan. Satu itu. Nek bukan, ya wajar-wajar aja. Itu hak dia. Tapi kalau muslim, kok dia nggak percaya dengan sihir, nah itu perlu dipertanyakan kemuslimannya. Ngajine kurang ado, ngopine kurang pahit. Karena apa? Dari sejak tadi sudah saya sampaikan, dari sejak Nabiullah Musa itu sudah ada, jauh sebelum Nabiullah Muhammad itu sudah ada. Nabi Muhammad jadi terkena sihir oleh Labud, itu jelas hak. Makanya turun ayat 2 itu. Ayat 2 surat itu tersebut. Kenapa ada itu? Nah, karena memang ada sihir. Jadi, nek misal pesulap merah kok dibuktikan lah, gaib dibuktikan yang bagaimana, pengennya dia bagaimana. Kalau memang itu trik, kenapa dia sakit bener? Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ini, ya memang nggak ada penyakitnya karena itu gaib. Sihir itu juga termasuk gaib. Sihir itu termasuk gaib. Kalau pesulap merah kok nggak percaya dengan ada gaib, ya dia iman enggak, dia dengan Islam itu rukun imannya ada enggak gitu. Nah, itu. Jadi kadang orang yang pintar sulap seperti itu kadang terus gebiak-gebiak, wah kayak hanya trik, semua hanya trik. Nah, padahal dia nggak tahu di atasnya pesulap merah, di atas itu masih ada lagi. Dan tergantung Allah. Allah kalau kun fayakun bisa pesulap merah kena, walaupun dia nggak percaya sama sekali. Kalau Allah udah menginginkan itu kena sihir, kena, nggak ada yang bisa. Kalau Allah sudah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah sudah berkehendak, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Allah hanya terucap kun jadi, fayakun maka jadi. Enggak ada musuh orang aja, berarti dia enggak percaya juga dengan adanya Allah. Allah itu gaib kok. Tapi ada wujud, ada. Nah, seperti itu hanya
dilihat atau dipercaya dengan keimanan. Kalau imannya sudah kuat, ada. Nah, ada lagi yang nggak percaya sihir pasti nggak kena. Itu juga salah juga. Nah, yang penting adalah kita menjadi orang baik, jangan bosan menjadi orang baik dan berbuat baik. Kita amalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjaganya. Insya Allah dengan amalan-amalan ibadah ini dan itu akan terhindar dari sihir ataupun kejahatan yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Mungkin itu untuk pesulap merah wis ben wae. Kon ngopine kan rada pahit meneh. Nek wis ora percaya kok dolan ning Al-Fatih. Ono mani Gus Wahid nang Lampung. Karena nek semua trik lah sihir kok trik gimana? Karena ada sihir itu ada. Nah, nek sulap trik. Jadi untuk pesulap merah yo boleh lah, sampai yang tidak percaya boleh, tapi jangan dikontenkan karena sihir itu ada. Jadi mohon untuk pesulap merah ya nek iso dihapus lah sing kaya ngono kuwi lah, karena nanti akan memicu yang lain. Itu keimanan, dari keimanan. Enggak percaya ya enggak apa-apa, tapi jangan dipublikasikan karena sihir itu ada. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin ada lagi. Apa tadi? Sihir pelet. Wah, pelet itu ya padha wae. Tipis beda-beda antara sihir dengan itu tipis itu. Di Islam mahabbah itu ada. Boleh kita minta sama Allah. Boleh. Ya Allah, jadikan ayat yang saya baca ini untuk mendekatkan saya dengan bulan ribuan, boleh aja. Semua Quran boleh baca Quran 1 juz sampai 30 juz boleh, dikhususkan untuk bulan boleh. Kayak Gus Wahid itu sama doanya ya harus tetap Mas aku anglet nomor ini kok mboten dengan kerjaan apa boleh amalia ben kerjane langgeng lancar ben keadaan boleh. Salah satunya adalah yang kita baca tadi Alam Nasrah itu untuk melancarkan semuanya. 11 kali boleh, 7 kali boleh, 21 kali boleh. Jadi lancar itu Alam Nasrah untuk semuanya itu, untuk melancarkan semua yang punya masalah. Alam Nasrah yang punya masalah, punya masalah apapun masalahnya biar dilancarkan oleh Allah. Alam Nasrah laka sadrak itu yang kita baca. Alhamdulillah di Mujahadah ini hampir semua perbentengannya ada. Terus untuk rezeki ada. Untuk menarik apapun bentuknya ada. Ya Allah ya Jabbar, ya Muntaqimu ya Aziz. Kalau mau menarik apapun ya Allah ya Jabbar, ya Aziz ya Jabbar boleh. Karena Allah itu yang maha memaksa, yang boleh memaksa hanya Allah, makhluk nggak bisa. Karena Allah itu maha memaksa, yang Aziz yang maha perkasa. Nek sing meksa ki maha perkasa, kalau maha memaksa wis ora ono sing iso ngalang-alangi. Tapi tergantung awake niate gopo. Itu sobat katong yang Aziz dan Jabbar boleh, monggo diamalkan. Bebas mau narik apa aja, mau narik bulan boleh.
Artinya misalkan di amalan itu nek sudah tertarik sudah bagus ya terus dinikahi. Oh, gitu Mas Pio langsung berdiri sedikit langsung ini lebu aduk khusus yang jomblo. ya jodoh niatnya dinikahi ada Jomblo. kalau sudah ditarik kalau sudah itu akrab nah, biar lebih cinta lagi bacain yuhibbunahum kahubbillah alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya Allah jadikan ayat yang saya baca ini supaya Fulan bin Fulan lebih sayang kepada saya untuk mengikat hati Fulan bin Fulan. Niat saya ya Allah untuk menikahi dia, menghalalkan dia, itu boleh-boleh aja. Tapi jangan pernah punya niat bulanan. Saya jalan kopi kan jadi enggak pas. Mas Hanafi itu gini gur itu enggak boleh. Insya Allah niat baik Allah pasti akan ngasih jalan yang baik. Ngedumel langsung barang. Coba kalau yang masih jomblo boleh diamalkan itu. Kang Marul, ribut Kang Marul. Mungkin kameramen Cepak nih. Ada sing pun cepak nih, Gus. napa? Apa Mas Nasrul? Mas Trio mah. Pertanyaan itu berpertanyaan. Ya. Kalau kopinya diombe kopine sing ngono wae, kopi. Sing pahit jakne. Saya pahit. Udah pahit tuh, pahit. Apunten Gus badhe tanglet. Oke Mas Agung. Apa niku? Bisnis usaha niku kan mesti wonten sik mboten kebun. Nggih. Nah, kan biasane kan ngagem sihir nika. Mboten buntelan nggih lemah makam niku. Nggih. Nek lemah makam niku ngilange niku pripun? Dipendet Mas. Ngoten niku. Langsung spontan. Sihir lemah makam. Nggih, jadi memang ada sihir itu ada beberapa medianya. Jadi salah satunya yang ditanyakan oleh Mas Mas Agung tadi adalah usaha warung mungkin biasanya laku kok terus pet ora ono sing tuku. Itu ada juga yang sihir yang seperti itu lewat media tanah. Biasanya tanah-tanah kuburan itu kadang bisa dipakai untuk menutup usaha tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menetralisir sihir itu adalah satu, pastikan ada. Kalau yang pertama adalah siapkan air hujan. Air hujan kalau nggak ada ya air langsung dari sumur ditambahin garam. Setelah itu diasma penetralan banyak sekali. Yang saya buat tadi kayak Sholawatul Qulub, Hamdalah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu boleh ditambahkan dengan surat Al-Baqarah ayat kedua terakhir. Jadi yang kita baca tadi ada amanar rasulu bima ila akhirih. Nah itu dibaca 3 kali, semuanya 3 kali. Setelah itu ditiupkan dalam air hujan atau air sumur tersebut. Ambil sebelum ditiupkan, minta sama Allah, ya Allah jadikan air hujan ini atau air sumur ini yang sudah campur dengan garam dan juga ayat-ayat Al-Quran ini sebagai wasilah doa untuk menetralkan semua energi gaib yang ada di warung saya. Salah satunya itu.
Nah, setelah itu tutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, setelah itu pastikan garam air tersebut campur dengan air yang banyak untuk biasanya seperti itu dilemparkan atau dibuang di area warung kalau itu warung. Nah, itu diciprat-cipratkan di situ airnya. Jadi air misalkan kita ada satu botol yang sudah di asma ya, yang air tersebut campur di bak terus dicipratkan di sekeliling warung itu tersebut. Terus yang kedua adalah kita menetralkan rumah kita dari gangguan tersebut. Misalkan kita ada rumahnya itu ada utara berarti yang di rumah kita ada sana ya utara, misalnya sana utara. Nah, kita dari pojok sini dulu, pojok sini kita azan, ya Allah jadikan azan ini sebagai wadah untuk membentengi rumah saya dari gangguan kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Azan di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sampai rampung. Terus dari sini jangan bicara yang lain kecuali kita baca sesuatu ayat. Boleh amanah Rasul bima itu boleh ayat kursi boleh, sholawat juga boleh. Jadi dari pojok sini terus selesai, misalnya ayat kursi belum nyampe, terus diulang terus, sholawat boleh semua sampai sini, azan lagi pojok sebelah sini. Nah, sebelah sini sampai baca lagi tadi, sampai sini azan, setiap pojokan azan, terus sampai terakhir yang sebelah sini, ini azan terakhir. Nah, setelah itu tetap kita bacakan menjadi garis segi 4. Setelah itu kita perkirakan di tengah-tengah rumah, kanan kiri depan belakang tengah-tengah rumah kita azan, kita qomat. Jadi keempat penjuru azan, di tengah-tengahnya qomat. Nah, setelah itu biasanya ada 2 orang, kalau mau sendiri nggak apa-apa. Jadi sekali pas setelah azan, air yang tadi itu sisa dari yang dicampur sama di depan rumah tadi dicipratkan di situ setiap pojokan mengelilingi rumah. Nah, tengah-tengahnya qomat. Insya Allah dengan izin Allah itu akan menetralkan semua gangguan-gangguan gaib sihir tersebut dengan izin Allah. Makanya semua doa harus yakin. Aku tak ada ini yakin Allah pasti ijabah. Harus yakin. Karena keyakinan itu yang akan menetralkan semuanya dari Oke, mungkin ada lagi. Atau sobat kalau mungkin nanti mau nanya langsung chat saja. Kalau sudah tidak ada, nah sudah malam, sudah hampir jam 12. Mungkin sobat kalong dimanapun Anda berada, sekian obrolan ngopi bareng bersama Al-Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Jika ada kesalahan di sekian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopinya. Gusman. Bang Wali.